Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen Bapak Rian Fahrijal. Kami yang beranggotakan Muhammad Emir Sajali dengan NIM 33321700040, Yusuf Ajiji dengan NIM 33321700011, dan Muhammad Fajar Budi Darmawan dengan NIM 33321700026. Kami adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang mempunyai visi yaitu menjadi program studi yang unggul dalam bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer pada tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil tema yaitu klasifikasi jenis kelamin berdasarkan tinggi badan dan berat badan menggunakan metode Neural Network Backpropagation. Sebelum kami memulai pembahasan, terlebih dahulu kita akan mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Yang pertama adalah kecerdasan buatan. Kita semua tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan sangat sempurna dan memberikannya kecerdasan yang luar biasa. Manusia dengan pola pikirnya mampu menciptakan berbagai macam hal. Bahkan beberapa di antaranya mampu mempelajari cara kerja dari pola pikir manusia yang disebut dengan kecerdasan manusia. Yang kemudian lahirlah sebuah cabang ilmu yang disebut kecerdasan buatan. Ada 4 teknik dasar dalam kecerdasan buatan, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Pada kesempatan kali ini kita mengambil teknik dasar learning, yang dimana salah satunya yaitu jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu upaya manusia untuk memodelkan cara kerja atau fungsi sistem saraf manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Nah, pemodelan ini berdasarkan pada kemampuan otak manusia dalam mengorganisasikan sel-sel penyusunnya yang disebut neuron. Jadi, di sini ada gambar. Di situ ada struktur neuron pada otak manusia yang terdiri dari dendrit, sinapsis, dan akson. Nah, dendrit pada otak manusia kan berfungsi untuk mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel syaraf. Sedangkan akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Sedangkan sinapsis berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel syaraf. Nah, pada jaringan saraf tiruan, input itu disebut juga sebagai dendrit. Jadi, dia fungsinya sama seperti dendrit, yaitu mengirimkan impuls. Sedangkan outputnya itu akson. Nah, yang terakhir itu aktivasi. Dia itu seperti sinapsis. Sejarah jaringan saraf tiruan. Jadi di sini ada foto dari penemu pertama ya, neural network. Perkembangan ilmu neural network dimulai sejak tahun 1943 pada saat kedua orang ini memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Terus, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rosenblatt pada tahun 1950, di mana dia berhasil menemukan sebuah two-layer network yang disebut sebagai perseptron. Nah, si perseptron tersebut itu memungkinkan untuk pekerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network. Keberhasilan perseptron dalam mengklasifikasi pola tertentu ini tidak sepenuhnya sempurna. Masih ditemukan juga beberapa keterbatasan di dalamnya. Nah, perseptron ini juga tidak mampu menyelesaikan permasalahan XOR atau exclusive OR. Penilaian terhadap keterbatasan neural network ini membuat penelitian di bidang ini semakin mati selama kurang lebih 15 tahun. Namun, para peneliti juga banyak menemukan bidang interest baru pada domain ilmu neural network,
yang dimana penelitian terakhir diantaranya mesin Boltzmann, jaringan Hopfield, model pembelajaran kompetitif, dan lain-lain. Nah, di sini ada model sel syaraf. Jadi ada 3. Yang pertama itu kan sekumpulan jalur hubungan. Nah, dia itu masing-masing jalurnya itu memiliki kekuatan hubungan. Nah, yang kedua itu sebuah adder. Dia untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input yang diberi kekuatan oleh jalur hubungan sel syaraf yang sesuai. Operasi-operasi yang digambarkan di sini mengikuti aturan linear combiner. Yang ketiga, fungsi aktivasi. Nah, dia itu untuk membatasi amplitude output dari setiap sel syaraf. Di sini ada arsitektur jaringan, di mana terdiri dari input, terus bobotnya, fungsi aktivasi, output, dan output ke neuron lain. Arsitektur jaringan itu terdiri dari 3 ya. Jaringan dengan lapisan tunggal, single layer, jaringan dengan banyak lapisan, multi layer, dan jaringan dengan lapisan kompetitif. Nah, di sini ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu untuk mendefinisikan nilai output dari suatu sel syaraf dalam level aktivasi tertentu berdasarkan nilai output yang mengkombinasikan secara linear. Di sini ada banyak ya. Ada fungsi undak biner, fungsi bipolar threshold, fungsi simetrik satu rating linear, fungsi undak biner threshold, fungsi linear, fungsi sigmoid biner, sigmoid bipolar. Pada kesempatan kali ini, karena kita mengambil judul backpropagasi, jadi yang digunakan yaitu fungsi sigmoid biner, di mana dia itu digunakan untuk jaringan syaraf yang dilatih dengan menggunakan backpropagasi yang memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Jadi nilai yang akan dihasilkan nanti yaitu bernilai antara 0 sampai dengan 1. Nah, di sini ada metode jaringan syaraf. Sini ada 7, di mana yang kita ambil yaitu backpropagasi. Jadi metode yang kita ambil pada jaringan syaraf tiruan kali ini yaitu metode backpropagation. Nah, neural network backpropagation yaitu metode pelatihan terawasi pada jaringan syaraf, di mana ciri dari metode ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Model backpropagation atau perambatan balik merupakan algoritma pembelajaran dengan banyak sel dalam jaringan, banyak lapisan dalam jaringan, menggunakan error output untuk merubah nilai bobot, perambatan forward, dan perambatan backward. Sini ada diagram alir. Jadi pertamanya kan itu kan mulai, terus diinisialisasi dengan input citra biner. Jadi memasukkan nilai,
terus diproses dengan ekstraksi, diproses dengan feed forward. Terus ada looping, di mana apabila target errornya itu tercapai, maka selesai. Namun jika tidak, akan di perambatan balik. Jadi akan di looping ke atas untuk diproses kembali sampai prosesnya selesai. Selanjutnya, penjelasan dari program.
Pertama, di sini kita mengimplementasikannya untuk mencoba memprediksi gender seseorang dengan menggunakan data tinggi dan berat badannya. Nah, di sini pria akan diwakili dengan angka 0 dan wanita dengan angka 1. Misalnya kita memiliki data seperti ini. Nama-nama orang tersebut dan tinggi badannya juga gender. Data inilah yang nantinya kita gunakan untuk melakukan training pada neural network. Berikutnya menuju ke listing programnya. Nah, pertama sebelum kita melatih jaringan kita perlu mengukur seberapa baik neural network kita bekerja sehingga dapat mencoba untuk melakukan hasil yang lebih baik nantinya. Di sini pertama kita mengimport NumPy. NumPy itu adalah library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk object and dimensional array yang mirip dengan list pada Python. Keunggulan NumPy array dibandingkan dengan list pada Python adalah konsumsi memori yang lebih kecil serta runtime yang lebih cepat. Berikutnya kita run programnya. Nah, di sini kita memperoleh hasil 0,5. 0,5 di sini karena laki-laki itu adalah 0 dan perempuan adalah 1. Jadi di antara keduanya itu 0,5, hasilnya seperti ini. Untuk pengujian neural network yang pertama. Nah, berikutnya source code yang kedua ialah untuk melakukan training data dan prediksi gender. Di sini kita mengimport NumPy seperti sebelumnya. Lalu kemudian di sini terdapat sigmoid dan deriv sigmoid. Itu maksudnya fungsi aktivasi yang digunakan untuk mengubah input tanpa batas menjadi output yang memiliki bentuk yang bagus dan dapat diprediksi. Fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah fungsi sigmoid. Gitu. Nah, berikutnya neural network kita di sini terdiri dari 2 input ya. Sebuah hidden layer dengan 2 neuron itu sebagai inputnya dan output layer dengan 1 neuron itu untuk outputnya. Kemudian di sini terdapat proses feed forward. Proses feed forward itu maksudnya jaringan saraf dapat memiliki sejumlah lapisan kan, dengan sejumlah neuron di lapisan tersebut. Nah, kita di sini memberi makan input ke depan atau feed forward melalui neuron dalam jaringan untuk mendapatkan output di akhirnya. Sementara hasil errornya itu juga akan di training kembali sehingga masih termasuk neural network backpropagation. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian training datanya. Pada training data di sini kita menggunakan data yang kita miliki sebelumnya, yaitu yang sudah diubah menjadi bentuk yang bawah seperti ini. Gender female menjadi 1 dan male menjadi 0. Kemudian saya melakukan pengurangan dengan nilai rata-rata sehingga diperoleh nilai seperti ini. Pengurangan dengan nilai rata-rata digunakan untuk mempermudah proses training. Nah, berikut ini adalah source code-nya. Dan ini nilai yang kita masukkan tadi. Nilai data ini. Kemudian kita akan melakukan pengujian atau mencoba untuk memprediksi kepada 3 contoh. Di sini ada Emily, Frank, dan Johnny dengan memasukkan input yaitu nilai berat badannya dan nilai tinggi badannya. Berikut kita coba running saja programnya.
Nah, di sini terdapat hasil dari running programnya yang menggambarkan nilai errornya semakin kecil. Backpropagation memanfaatkan nilai error untuk melakukan training kembali sehingga menghasilkan nilai yang lebih baik. Nah, sementara itu untuk hasil akhirnya di sini Emily ialah terprediksi sebagai gender perempuan, Frank karena menuju 0 cenderung laki-laki. Dan sementara itu Johnny di sini nilainya dekat dengan 0,5. Nah, itu dikarenakan sebenarnya kita memasukkan nilai tinggi dan berat badan Johnny 135 pound dan 66 inci merupakan rata-rata berat antara laki-laki dan perempuan. Sehingga nilai Johnny tidak dekat dengan 0,5 karena tentunya program kecerdasan buatan ini masih memiliki kekurangan dan error.